الله الرحمن الرحيم. وقال رضي الله عنه وفي بعض النسخ وقال له صبر مصنف رضي الله عنه وفي بعض النسخ لم يكن وفي بعض النسخ لم يكن sebagian pira-pira tuladani kitab wa min munajati lan kustinga sing pira-pira munajai musannif wa min munajatihi lan kustinga sing pira-pira munajati musannif ilahi anal fakir fi hidayah fakir lahu fakir fi fakri ilahi pengeran ingsun ana uta ingsun ikal fakiru wong kang fakir fi hali hidayah dalam tingkah suci ingsun fakir mongko kepriye lagu orang-orang sampai ingsun iku fakir fi hali fakrin dalam tingkah fakir ingsun yani berdasarkan musannif anna sifati satu anna sifati satu ini sifat ingsun adzatiyati yani berdasarkan sahum musannif anna sifati satu ini sifat ingsun adzatiyata kan kumsadat iku yang tawi sifat iku al-faqru fakir wal ihtiyajulat wal ghina utawi suki ku amrul perkara aridun kang anyar teko wal aridu utawi sifat kang anyar teko iku bisa dadi zawadi madhep pimaring ilahi ingsun ana uting sinifal jahilu wong kang kudu fi hali ilmi dalam tingkah ilmu ingsun tingkah kamu ingsun ya nama kurang satu menit barang indi kang dalam satu sanding ingsun minal ilmi ya nama kurang satu menit barang indi kang dalam sanding ingsun minal ilmi sanding ilmu ku kalilun titik bahwa mongko taimma fi hukmil adami bahwa mongko taimma fi hukmil adami dalam hukum orang-orang wa idan kelawan mane bahwa mongko tawi ilmu ba'aridun anyar taqwaliha ingat asidat wal aridu tawi kang anyar taqwa iku bisa dadi zawali dan ada bagian marang hilang kama kaitini barang kang sekilan pokoma bagi mongko keprila pengarane saming siniku jahulan akeh budune akeh tirol jadi bisa akeh hari jahil dan tingkah bodoh ingsun wa tanah kekuasa musone visi wadil balagha tiklan sebat balagha lima kronare barang fidali kendal nikah min babi jahil saking pola kudu ila jahil barang kudu kang dia wa hasilu de hasilin tumai kana abda satun kaulo iku sifatu de sifat abad adzatiyatu kang pututat iku yang tawi sifat iban nafsu cacat wal kamal te sempurna iku hari dengan kalau kita abad wal hari itu tawi perkara kang terkait nuksanun cacat ditahqiq dalam tahqiq wadati mutai oleh disiakan usul ibadat tadarruan ing ikilah DPDP wal iftiqara lan butuh ini wadi ing dalam ngarepe ngali musannif ya guna supaya ono dari kamu kunun takdim iku arja we tiar arab ijabati barang ijabah wala jauh sebesar sahwi matilah orang lairakum sawa abdul kaulo fakrawu ing kefikiran abadilallah iman Allah waktu wa idan ma fi syai' dan sirri ya hulukang majeng apa syai' bi iklan abadillah qala bi Allah malaikati wa malaikati Allah laula alla yahtamila lamun orang yang nanggung mengku sapa abad kalam insuk la jabtu yaktini jawab sapa ingsun abad la faika jibatan ingsun ing sira
iki mulai iki sampai khatam iku wis karek munajat bunga. Nanti mulai iki isine wis bunga tok. Munajat tok. Lagi permulaan munajati musannif. Permulaan munajati sing aran kitab iki yaiku Ibnu Athaillah As-Sikandar. Permulaan munajat. Ilahi anal faqiru fi ghidayah wa kaifa la akunu faqiran fi faqri. Ilahi anal faqiru fi ghidayah wa kaifa la akunu faqiran fi faqri. Wahai Tuhanku, aku al-faqir, aku adalah orang yang sangat membutuhkanmu. Aku sangat membutuhkanmu dikala kayaku. Bagaimana aku fakir fi fakri? Bagaimana aku tidak fakir kepadamu? Bagaimana aku tidak membutuhkanmu di saat fakirku? Paham sampai? Akhirnya ini sifat dasar seorang hamba, sifat dasar menungso itu adalah fakir. Ya. Sifat dasar menungso itu fakir, gak ada apa-apa. Sifat dasar menungso itu fakir. Nah, soge itu bukan sifat dasar manusia. Soge itu sifat arodi. Artinya soge itu anyar teko. Nah, sifat dasar manusia itu adalah soge. Soge itu anyar teko. Maka ketika manusia itu di dalam kefakirannya itu butuh kepada Allah. Lantas apakah ketika manusia itu kaya terus gak butuh dengan Allah? Jawabnya, ya pasti butuh. Soalnya apa? Soalnya kaya itu adalah sifat arodi, sifat sing anyar teko, sing ada kemungkinan sifat itu hilang. Karena kaya itu adalah sifat arodi, maka mungkin saja dia hilang. Balik ini sifat dasari mane, opo. Oke. Maka seorang hamba itu dalam keadaan apapun, ya pancet butuh nang Allah. Dalam keadaan soge, ya butuh nang Allah. Karena soge itu bukan sifat asli manusia, sifat arodi, sifat sing anyar teko. Maka bisa saja sifat itu hilang menjadi fakir seperti semula. Paham ya? Jadi maksudnya manusia itu dalam keadaan apapun itu butuh nang Allah. Dalam keadaan fakir, keadaan sifat zatnya, sifat dasarnya ya butuh nang Allah. Dalam keadaan kaya ya butuh nang Allah. Karena kaya itu sifat arodi, sifat sing anyar teko, mungkin saja hilang. Lah, nek kapan dalam keadaan suge butuh nang Allah, mana dalam keadaan Ilahi anal jahil fi ilmi. Ilahi anal jahil fi ilmi. Fakaifa la akun jahulan fi jahli. Wahai Tuhanku,
aku adalah bodoh di dalam ilmuku. Maksudnya seorang hamba itu pinter-pinter ya apa tetap itu bodoh. Karena apa? Karena ilmunya titik. Titik itu pada PKO. Bagaimana aku menjauh dan dijadi? Bagaimana aku tidak sangat bodoh dikala bodohku? Paham? Angel. Jadi seorang hamba, seberapapun pencapaian keilmuannya, seorang kaulo itu setinggi apapun pencapaian keilmuannya, dia itu tetap bodoh. Karena yang dicapai itu sedikit. Yang dicapai itu sedikit dibanding ilmunya Allah. Nah, hukmul qalil, hukmul adam. Di ibu hukumnya berbagai Allah. Apabila seorang hamba itu di dalam ilmunya itu bodoh, di dalam pencapaian ilmunya itu masih bodoh, apalagi di dalam keadaan kebodohannya, yo jahul, yo sangat-sangat bodoh. Jadi ketika di dalam di dalam pencapaian keilmuan, artinya ketika seorang hamba itu mencapai pencapaian ilmu sedikit apapun, dia itu bodoh. Karena apa? Sebenarnya yang dicapai itu sedikit. Apalagi kalau pencapaian ikhlas. Nah, dalam permulaan doa musnad ini kan dua. Jadi doa ini Ibnu Athaillah itu panjang. Nah, doa yang panjang ini sampai singarang kitab ini dimulai dengan dimulai dengan pengakuan terhadap kekurangan dirinya. Berbeda. Ini adalah permulaan najat, dan di dalam permulaan ini Ibnu Athaillah itu memulai doanya itu dengan pengakuan atas segala kekurangan dirinya. Maka hendaknya ketika kita berdoa itu kita mengakui di hadapan Allah atas segala kekurangan kita. Baik Imam Ibnu Athaillah mengakui kekurangannya. Maka ini adalah adab doa. Ketika kita berdoa kepada Allah itu ada langsung jalur. Tapi mengakui kekurangan kita di hadapan Allah. Doa itu dimulai dengan membanggakan diri di hadapan Allah. Ya Allah, panjenengan ngertos kula niki ahli salat jamaah. Ya Allah, panjenengan ngertos kula niki ahli melakukan. Ya Allah, panjenengan ngertos kula niki ahli poso. Ya Allah, panjenengan ngertos dan lain-lain. Sing dilalar iku sifat-sifat kesempurnaan. Maka yang ini dikatakan wa taqdimu hadha tadarrub wal iftiqar baina yaday walihi liyakuna dzalika afjal ijabah. Jadi singaran kita ini mendahulukan tadarrub ibn Allah, menunjukkan sifat bodoh kepada Allah, mengakui segala kekurangan di hadapan Allah itu supaya doanya diterima. Gampang ali ngomong melas-melas dhisik Gusti Allah. Ilahi pengarang insun inna khilafat tadbirika satu ini kontra ganti pengaturan panjenengan
Maka dia pun muka terdekat dengan Allah sebab aku tahu itu fakir dan fakir. Bayu dapiru mengkona itu Allah bisa Allah lalu kita akan albina isuki. Bila silang pelan sebalik ewayatunan Allah sebab aku dikumari ke loro. Bayu dapiru mengkona ngatur semua Allah bisa Allah naktir semua Allah bisa Allah lalu kita akan asihat dan sehat. Bila silang sebalik Permuratu maka tengah terdapat kita di kelawan takbir di alam terbaru kanten takbir kanten pasti air muqaddam bersihkan takbir walida kerana iki waqafa ngatabakan sapa musannif alaihi takbir di tafsir Quran dan tafsir qaula musannif suratu kulli maqadirika وسرعة حلول مقاديرك لا سأت مني seperti ilahi tumuruni pira-pira terjadi dengan air muqaddarati tetap tidak alam atik nasi kaulah iku mana anika apa ikhtilafu tadbirika wa sur'atu hululi maqadirika ibadah kain pira-pira kaulah panjenengan al-arifina kan Untuk makrifat kabeh pikangan panjenengan ahli sukuni sakit antum mikas ing sira ila aqain mal kebalik ayaan sukuni tegese sakit tertermi al-arif ila aqain mal kebalik ya seluruh kang betul apa atau mikas ing panjenengan faida afatta maqona dikali faida ufidha banyak dikali dan lo perakan ali dengan alifin al ayat kira-kira berbalik ad-dunyawiyatu kaboso dunya kalam wadika di pira-pira kono amit siniyatu utawa kaboso apa makan ma'arifi di pira-pira ma'rifat wa asrika pira-pira sir pira-pira rahasia makan mukasyafat apa mukasyafat la yantabituna orang motor oleh Sobal arifu ilaiha marang atoya Ya'andaha korona saat ini atoya iku bisodati zawali dan ada batin marang ilah Yumkinu mungkin apa zawal wa ilahnya atoya Wa idyan bika'akan suali atoya Barang waqa'akan bini qawfun malikati barang mu'akid Fi ghamini zamanin dalam zaman kami istriwa Bala tafituna bal yaltafituna bagi orang oleh seorang alifun illa ilal maula tujubo mana untuk insyaallah wala yaghibuna ora sirna seorang alifin anu sayang Gusti Allah wa yakunulan ono kau jadi kata al-alifun wa zawalula ilang idalik indahum wa alifun ala haddin sawain ingatasi pelanggaran sawain kan oto wal yasilan putus asa minta sang panjenengan fi bala dalam bala bila qawman al-alifin apa bali itu bala itu maksud kepada utama waktu itu orang fakir atau binnya itu utawa usaha pemukaan maksiat itu maksiat layak asuna orang pada putus asa soal alifin zawalia sang hilangnya balia jadi dia kelawan maka akan Sewali ibadia kama kadini barmo fa aktubi wa qama di baiti marfiyan al-alim ilahi inna ikhtilafa tadbirika wa sur'ata hululi maqatilika mana'a as-sukun ila aqtarin mana'a ibadika al-arifin bika al-sukun ila aqtarin wa ya'si minka fi bala'in
Ilahi inna ikhtilafa tadbirika. Wahai Tuhanku, sesungguhnya pergantian takdirmu, dan cepatnya datangnya takdir-takdirmu mencegah orang-orang al-arifin merasa tentram kepada pemberian dan putus asa darimu di dalam balak. Oh, begitu maksudnya. Maksudnya gini, takdir Allah itu silih berganti. Takdir Allah itu nang menungso itu silih berganti. Kadang Allah memberikan peparing, yo, sing dadekno paniku bunga, ya kan. Mbok peparing iku peparing bangsa dunya berupa harta benda atau peparing bangsa agama seperti ilmu, seperti ma'rifat, atau paling sing sehubungan dengan jasmani berupa kesehatan. Kadang Allah itu memberikan kebalikannya berupa macam-macam cobaan, ya kan? Nek mau dikai kebalik bangsa dunia arti harta benda, nek waliannya berarti dikai melarang dan seterusnya. Dan takdir Allah kepada hambanya itu silih berganti. Kadang Allah mai peparing, sing peparing itu ada hubungan, kadang Allah memberikan kebalikan. Nah, hal inilah yang menyebabkan orang-orang al-arifun, orang-orang ahlul ma'rifat itu, mereka tidak pernah merasa tentram, merasa tenang, merasa tenteram ya dengan pemberian-pemberian Allah. Mereka hanya tenteram dengan Allah, tidak dengan pemberian-pemberian itu. Kenapa? Ya karena silih berganti takdir. Artinya gini, saya kalau mengenal Allah dia itu paling sih kemudian menjadikan kalau itu mau bunga. Nah, peparing sing saiki sedang ada pada diri satu saat hilang. Ganti apa? Ganti walian. Ganti susah. Nggih, sampeyan nak ngalami ngoten. Bunga apa seperti kalau. Bunga dek susah. Bunga dek susah. Oh itu kadang jernih, kadang tidak. Makanya orang-orang ahlul ma'rifat itu tidak pernah melirik peparing Allah karena mereka paham dengan ahlul ma'rifat, ngerti bahwa peparingnya Allah, takdir Allah itu silih berganti. Nek diwai peparing, yo kalau peparing itu karena apa? Ini orang bisa jadi zawal karena peparing itu punya kemungkinan akan hilang. Maka mereka tidak pernah melihat peparing-peparing itu karena peparing-peparing itu bisa berganti dengan kebalikannya. Nah terus ya apa? Maka orang-orang ahlul ma'rifat itu ketika mendapatkan peparing dari Allah, untuk peparing itu hubungani ambek harta atau peparing hubungani agama, berarti ma'rifat dan seterusnya. Maka ahlul ma'rifat itu tidak pernah menoleh peparing itu, tapi noleh dengan Allah. Menurut maksudnya. Ini awal dewi kan gak. Nah diwai peparing, kemudian bunga itu sampai lali.
Bunga itu sampai lali. Koyok bunga itu selamanya. Ya, koyok kebahagiaan itu selamanya. Awak dewi kalau Allah dewi peparing, kemudian sawanang bergembira, seolah-olah kegembiraan itu abadi. Padahal kan suatu saat kegembiraan yang kita jalani itu berubah menjadi duka. Terus itu sampai saat ini pengalaman dari dewi. Oleh karena itu orang-orang ahlul ma'rifat ketika mendapatkan pemberian dari Allah, mereka tidak pernah menoleh kepada pemberian itu karena mereka sadar bahwa pemberian itu suatu saat akan hilang. Bahwa harta benda orang-orang yang kita cintai, contohnya keluarga itu, mulai wutu, anak, bapak dan seterusnya, ibu, mereka bapak mati, ibu mati dan seterusnya. Nah, demikian juga ketika takdir itu silih berganti, kemudian sing asali peparing menjadikan kegembiraan itu kemudian berubah ganti, sing teko itu jadi coba dengan macam-macam jenis coba melarat kate duit, apa coba didera penyakit, cobaan apapun. Maka orang ahlul ma'rifat itu tidak putus asa kepada Allah atas coba sing sedang menimpa dirinya. Karena apa? Balik mana? Karena takdir itu silih berganti. Artinya ketika seorang ahlul ma'rifat itu mau ditimpa, akhirnya diterang misalnya sakit, ya gak putus asa. Ya harap-harap dengan Allah diwai kesembuhan. Sekarang sedang dalam keadaan terhimpit ekonomi misalnya, ya gak putus asa. Ya tetap harap-harap dengan Allah diwai kesembuhan. Malah dalam satu hadis itu kaji Nabi Dawud afdhalul ibadah intidharul faraj. Afdhalul ibadah intidharul faraj, termasuk ibadah sing afdhal itu adalah ketika kita mengharapkan kepada Allah dilapangkan keadaan kita yang sedang sempit. Ya. Ibadah sing paling afdhal itu intidharul faraj. Ibadah yang paling afdal itu kita menunggu datangnya keadaan sing lapang. Nek loro berarti menunggu datangnya sembuh. Nek gak duwe terhimpit berarti menunggu datangnya kejembaran. Lho apa intidharul faraj itu merupakan ibadah sing afdal? Ya karena di situ ada keyakinan kepada Allah. Di situ ada harapan kepada Allah. Ada keyakinan bahwa sing memberi kenikmatan, sing memberi keadaan apapun itu Gusti Allah. Ketika diberi keadaan sing sempit, dia berharap kepada Allah untuk dilapangkan karena dia punya keyakinan sing wae manfaat itu Allah, sing wae madharat itu Allah, sing iso nyengkrek madharat itu Allah, lan itu Allah. Nah, ta'alluq nang Allah iki lho sing garai gede. Fadilah itu. Berarti ku sampean kira ibadah itu salat tok. Ku sampean kira ibadah itu maca Quran tok. Nek wong berpikiran ngono iku sempit pikiran. Kira ibadah itu tahlil tok. Ono terang karo pikir gak ibadah. Lah nek wong kita fakur. Ono wali cerita ini kita adalah kita wali Tabaqatul Auliya Muhammad Abu Mu'ayyid Al-Asbihani Khilyatul Auliya. Sebab cerita Imam Ghazali ya cerita ini Minhajul Abidin ketika menerangkan tentang tafakur. Ono seorang wali mlebu masjid sholat ya ono wong iku melungker ae sing iki kepulan dikukupi sirai jadi ini wali wong iki lho
Ket mau kok meluker kukuan kata aja. Kok tiba no sing meluker iki wali ya. Sing meluker kurkupan dasi mau. Sopo ngi subuh. Ternyata ya wali. Wis mari subuh wong ngomong perlah kok ngurusi aku. Jadi wali sing meluker mau. Perlah kok ngurusi aku. Aku ket mau tak aku. Maka ibadah itu akeh. Jalan. Wingi novelan ana sing usul tahlil apa tahlil novelan tahlil langgar ta tahlil apa tahlil novelan tahlil langgar dibahas pokok ae dibahas gunung ya tafakur wae ayat di Al-Qur'an itu kan akeh no Al-Qur'an insyaallah terangno wit-witan macam-macam. Nah, bagaimana? Bahwa takdir Allah itu silih berganti. Kadang Allah memberi peparing kepada seorang hamba. Sing peparing itu menjadikan dia berbahagia. Kadang Allah memberikan sebaliknya bermacam-macam cobaan. Sing menjadikan seorang hamba itu menjadi bersedih hati. Itu di dalam pandangan orang awam. Tapi di dalam pandangan orang-orang ahli ma'rifat. Peparing-peparing Allah itu suatu saat akan sirna. Akan berganti dengan terbalikan. Akan menjadi kebalikan. Sehingga ahlul ma'rifat ketika memandang pemberian Allah itu dia memandang iki akan sirna. Suatu saat iki akan sirna. Maka ahlul ma'rifat itu tidak pernah melirik pemberian Allah, tapi dia pandangannya kepada Allah yang abadi. Peparing iki suatu saat hilang, dicoba sing duwe. Maka dia tidak pernah melirik pemberian itu. Dia hanya memandang Allah. Ketika Allah diberi keadaan sing suwali berupa macam-macam cobaan, maka ahlul ma'rifat itu tidak putus asa dari rahmat Allah. Karena apa? Ya memang karena takdir itu sih berganti. Kadang suka, kadang duka. Itulah pandangan orang-orang ahlul ma'rifat. Ilahi pengeran ingsun misangi ingsun ayas dura tegese metu mini saiki surah homa barang yali buka batas homa dilumi kelawan keasoran ingsun Allah dikal itu lakoni sabai ingsun alim misalari wa kami maikum jadi oleh ngedek
sunia infan dengan bil ma'as dengan pura-pura maset ala dikang tadi bukan patut dari bukan patut ala TV kelan sun fi nasional misalnya pusat pendiri tiga menusai pada dua kali orang ini muat itu mungkin waktu kelan kelan kira pamingkalan saya sira ai wais dulu nak sini betul kita saya sira rumah barang jadi bukan patut jika orang kita keluar kemuliaan kelonggaran panjenengan bahwa utai tarang muka ibadah jauh ngapura walafulan iki sing ngapura ni saiki cuma kudu adari lan terima udur ingsun wa tafadul lan paling anugerah wa kasanulan awal kebagusan wa tabul alami lan olah piro-piro piloro ilahi ini ma yaiku bilum di munajatna Allah maturna Allah bahwa segala sifat yang menjadikan aku iki dicela itu memang pantas terkeluar dari maksudnya menungso itu wis menjadi sifatnya tidak bisa memenuhi hak-hak rububiyah menungso itu wis menjadi sifatnya tidak bisa memenuhi hak-hak rububiyah maka segala macam perbuatan sing tercela sing keluar dari menungso iku ya wis sak pantes sih pancen menungso biasa dudu nabi dari dirinya terkeluar macam-macam perbuatan sing elek wis pantes dari sisi bahwa dia adalah manusia. Hadirin menungso iku berbuat salah, berbuat hal-hal yang tercela dari sisi dia adalah manusia itu biasa mau banyak manusia. Nah tetapi Gusti Allah meminta mayaliku bikaramika wa tajawuz wal afwan. Nah, tetapi Allah itu mempunyai sifat-sifat sing sesuai dengan keagungan Gusti Allah, sesuai dengan kemuliaan Gusti Allah. Kaya apa contohnya sifat ngapura. Jadi ingin lho iki menungso iku penggaweane gawe salah iku pantes. Nah, Gusti Allah iku nyepuro ya wis pantes. Soalnya sifat nyepuro iku sifatnya Gusti Allah sesuai karo kelawanane Gusti Allah. Maksudnya di segala sifat-sifat sing tercela, sing keluar dari manusia iku dari sisi kemanusiaan, dari sisi dia adalah manusia ya pantes. Menjadi manusia biasa sebenarnya. Dan bisa Allah nyepura itu, mau nyepura itu ya sesuai dengan kemuliaan Gusti Allah. Jadi dalam salah satu munajate sing ngarang kitab iki. Munajat iki menunjukkan munajate orang-orang ahli ma'rifat. Maknanya itu sangat dalam. Ane kula ambek sampean itu iku berusaha kaya ngomong ambek koncone. Ingat, kadang kalau toto promoni gak sopan itu. Jadi Imam Nawawi itu di Al-Adhkar itu menjelaskan bahwa sebaik-baik doa itu pertama itu tungani Quran. Doa sing ono Quran. Misalnya dengan anak ya semua ono Quran iku Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Jalan itu jalan nyateno anak bojo iki qurrata a'yun nyenengno
nyenengno tingkai, nyenengno akhlake, nyenengno keadaane nyenengno. Jadi pertama berdoa itu jadi Imam Nawawi itu tunggu-tunggu sing Quran. Setelah itu tunggu-tunggu sing maksud sing diajarkan oleh Kanjeng Nabi, sing diriwayatkan oleh Kanjeng Nabi hingga wadah tunggu-tunggu niku. Macam-macam saking kadai tunggu-tunggu ni Kanjeng Nabi niku. Ada sahabat matur dari Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kula niki mireng saking panjenengan tunggu macam-macam. Lah kula niki kesulitan menghafalkan doa-doa panjenengan. Terus Kanjeng Nabi tahu. Ucapkan Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimtu min wa ma la a'lam wa a'udzu bika min syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimtu minhu wa ma la a'lam. Allahumma inni as'aluka minal khair ma sa'alaka minhu abduka wa rasuluka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Wa na'udzu bika minasy syarri masta'adzaka minhu 'abduka wa rasuluka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi mengatakan kepada orang ibu mau sing sambatan dengan Kanjeng Nabi ibu badah macam-macam sedangkan ibu kayak so apa maka Kanjeng Nabi mengajarkan kepadanya ucapkan Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi. Ya Allah, kula mohon dan panjenengan segala kebaikan. Dengan Kanjeng Nabi lafal ini tapi menyangkut semua kebutuhan hidupnya menungso dunia akhirat. Lalu itu, ya Allah, kula nyuwun dhateng panjenengan segala kebaikan. Segala kebaikan apa? Yo rezeki sing lancar, halal, yo awak sing sehat dan seterusnya. Ya Allah, aku memohon kebaikan kepadamu, segala kebaikan kepadamu, ajilihi wa ajilihi, yang sekarang dan yang akan datang di akhirat. Kebaikan dunia dan kebaikan ajilihi wa ajilihi, kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kulli ajilihi wa ajilihi. Ma'alimtu minhu wa ma'ala a'lam. Aku mohon kepadamu kebaikan dunia dan akhirat yang aku tahu yang maupun yang aku tidak tahu. Sampai jalan kebaikan sing sampean lu. Padahal akeh kebaikan sing sampean gak ngerti, padahal iku api kanggo sampean, kalau sampean gak ngerti sampean gak jalu. Sing dijaluk Allah kuwi sing dikarepno sing iku api mung beda. Padahal cake sing api-api sing dhek karo. Maka itu mah disuruh oleh Allah kebaikan yang aku mengetahui dan aku tidak mengetahui. Wa a'udzu bika minasy syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimtu min wa ma la a'lam. Dan aku berlindung kepadamu dari semua kejelekan. Kejelekan di dunia, kejelekan di akhirat. Yang aku tahu dan yang aku tidak tahu. Allahumma inna nas'aluka minal khair ma sa'alaka minhu 'abduka wa rasuluka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kula nyuwun sedaya kebagusan sing disuwun Kanjeng Nabi. Mangkan judule kapal petungane Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dikai hitungan ya Allah, kula nyuwun sedaya sing disuwun Kanjeng Nabi. Kula nyuwun sedaya kebagusan sing disuwun Kanjeng Nabi. Dan kula berlindung dari semua kejelekan sehingga Kanjeng Nabi niku berlindung. Wis pokoke Kanjeng Nabi jaluk kaapian opo nek dungane Kanjeng Nabi awak dhewe nyuwun Allah. Kanjeng Nabi berlindung dari kejelekan apapun di dalam doa-doa Kanjeng Nabi, kita juga berlindung kepada Allah dari segala kejelekan yang Kanjeng Nabi itu berlindung. Ngoten dengan Kanjeng Nabi.
Macam dawa-dawa, macam bertele-tele. Ini pun wakil tahu. Sing amin iku mulai tangani nang buku sampai isor plek males. Nah niku siapa no ikan jenengan. Nek dikon wong donga wis ngono niku wae dendek engko donga wis cekak-cekak ana. Uang itu yo kadang-kadang dipakai donga bareng ngono wong iman donga suwe. Lah perasaane sing amin iku keseneng ta, mboten seneng. Sing ngono niku gak saopan tapi sing donga donga mong perasaane iku iki saopan kuat. Wis kepengin damel berkat kok. Dunga ini kan jenengan ini dunga ini kan jenengan mboten enten sing dawa. Mboten enten sing dawa. Dunga ini pendek-pendek. Lah niku dunga ini kan. Jadi ada doa ini nggih mari dunga Quran, baru dunga maksud. Mari dunga sing di riwayatno mugi wong sing saleh ahlul ma'rifat wa supaya napa supaya batin keliru supaya batin suul al-fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.